Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar kembali tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki bab pertama, yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah serta ujian. Masuk dalam elemen Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada gambar orang yang terkena musibah sebuah penyakitnya diangkut ambulan. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan. Pertama, siswa dapat membaca serta menghafal surat Al-Baqarah serta Ibrahim, ya. Kemudian bisa dapat menganalisa Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 serta juga surat Ibrahim ayat 9 yang terkait tentang tema musibah dan ujian. Yang berikutnya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam yang keempat, tujuan yang mencapai menjelaskan sikap sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dan musibah. Kemudian inilah peta konsep yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Membaca, kemudian mempelajari isi kandungannya, serta asbab nuzul, hakikat sabar dan musibah, makna ayat, dan sejarah tentang kaum terdahulu yang terkena sebuah musibah. Ini diminta untuk berpikir kritis, kemudian akan dapat mengaplikasikan siap tabah dan sabar serta tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang amati gambar sebagai berikut. Pertama, ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia sabar dan tabah dalam menghadapi ujian yang itu berupa diterpa sebuah penyakit. Kemudian yang kedua, ada dua orang yang saling bertemu, mereka berikhtiar ketika mau berangkat sekolah. Mereka bersabar meskipun sekolahnya jauh, tetap berangkat ke sekolah. Yang ketiga, ada gambar orang yang tetap berdoa, ibadah meskipun di sekelilingnya sedang banyak penyakit yang menyerang. Ini gambar yang keempat, ada seorang ibu-ibu yang sedang tetap rajin beribadah, sabar dalam tilawah Al-Quran, berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Yang gambar terakhir, ada seorang nenek-nenek yang itu miskin, gitu. Dia sabar dengan kondisinya. Kemudian kita mari pahami surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ini ada yaitu ayatnya walanabluwannakum syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kali ini akan kita coba pahami arti perkata dari potongan ayat ini. Ini bisa kita baca ya, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian selanjutnya kita tentang tajwid ya. Ayat ini juga mengandung banyak hukum tajwid yang ketika kita membacanya kita wajib mempraktekkannya. Jangan sampai ketika kita membaca sebuah Al-Quran kita lancar baca tapi tajwidnya kacau balau, itu jangan sampai terjadi. Dan kenapa surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 155 turun? Karena setiap ayat yang Allah turunkan wahyukan kepada Nabi pasti ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzul dari Quran surat ini adalah karena ada suatu peristiwa yang melatar belakanginya. Sebagaimana riwayatnya Imam Ahmad dalam sebuah hadisnya. Di situ ada sebuah peristiwa ketika suami dan anak dari Ummu Salamah meninggal dunia, yang mana waktu itu Ummu Salamah sudah beragama Islam.
Beliau sangat sabar sekali menerima ujian dari Allah tersebut karena beliau yakin bahwa suami dan anaknya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesabarannya beliau itu Allah menggantikannya lebih baik daripada suami dan anaknya. Yaitu digantikannya sebuah anugerah. Apa itu anugerahnya? Dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan sebagai istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anugerah yang terindah bagi Ummu Salamah. Kemudian kita coba pahami arti ayat tafsir dari ayat tersebut. Di sini ada potong ayat kayak kata wa basyiris sabirin, kita artikan sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini membahas tentang bagi Allah ngasih tahu kepada kita semuanya tentang tata cara kalau kita terkena musibah atau ujian kita harusnya bagaimana. Nah, itu mungkin secara singkat dari penjelasan makna dari Quran surat Al-Baqarah 155 ini. Di sini Allah menerangkan caranya adalah kita tidak hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah titipan darinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Quran surat Ibrahim ayat ke-9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkin mimma tad'aunana ilaihi murib. Ayat ini membahas tentang mengisahkan ada sebuah kisah tentang umat-umat terdahulu yang Allah kasih sebuah musibah seperti umatnya kaum Nabi Nuh, yang mana musibah yang mereka terima yaitu sebuah ujian berupa azab banjir bandang. Kemudian umatnya kaum Ad, nah, ini akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini ayat ada sebuah kabar sebab banjir bandang ini adalah musibah yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh karena mereka tidak mau menerima ajakan oleh Nabi Nuh, bahkan mendustakan dan bahkan mengusir Nabi Nuh. Bahkan sampai Nabi Nuh berdakwah sampai 900 tahun lebih, hanya sedikit umatnya yang mengikuti beliau, sehingga sisanya diazab oleh Allah dengan berupa banjir bandang. Kemudian ini adalah sisa peninggalan dari kaum Tsamud. Nah, kaum Ad dan juga dari kaum Tsamud. Mereka sombong menyembuhkan dirinya karena merasa mereka kuat banget melebihi kekuatan yang lain, bahkan mereka sombong sekali. Mereka merasa mereka adalah makhluk terkuat di dunia ini, sehingga sampai-sampai mereka tidak mau menerima ajakan Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Akhirnya Allah minta azab kepada mereka. Azabnya tadi kita sudah bahas, azab apa yang mereka terima. Nah, karena Nabi Nuh kan banjir, kaum Ad dan Tsamud ada riwayat mengatakan hujan batu. Kalau kita telusuri, ternyata di sekitar tempat peninggalan kaum Ad dan Tsamud ada sebuah gunung yang ketika Allah mengendalikan azab kepada mereka, gunung itu meletus sehingga batu bebatuan menghujani tempat pemukiman mereka, sampai-sampai tulang belulang mereka hancur karena tertimpa hujan batu tersebut yang diambil dari gunung meletus. Ini tafsir surat Quran surat Ibrahim diambil dari tafsir Kementerian Republik Indonesia. Di sini dijelaskan, janganlah kalian wahai Bani Israel dan umat Nabi Muhammad
mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, apakah belum sampai kepadamu berita tentang kebinasan orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, dan orang-orang setelah mereka, seperti penduduk Madian, kaum Tuba, dan yang lain sebagainya. Tidak ada yang mengetahui secara detail azab seperti apa yang mereka alami selain Allah. Rasulullah telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata tentang kerasulan para utusan itu, berupa mukjizat dan penjelasan yang mudah difahami oleh umat-umat itu. Namun mereka malah menutup telinga mereka ke mulutnya dengan penuh kebencian dan penolakan, dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya sama sekali akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar berada dalam keraguan yang sangat mendalam dan menggelisahkan hati kami terhadap apa yang kamu serukan kepada kami, berupa ajakan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, mereka menolak ajakan dari para nabi dan rasul dan yang diutus kepada mereka, sehingga akhirnya Allah mendatangkan azab kepada mereka. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini merupakan lanjutan dari perkataan Nabi Musa pada umatnya, peringatannya kepada mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dengan siksaan Allah terhadap mereka yang telah mendustakan para rasul. Kemudian kita coba bahas hadis-hadis tentang sabar dalam menghadapi musibah. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, la yusibu ahadan minal muslimina musibah fa yastarji'u inda musibatihi thumma yaqul Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha illa fa'ala dzalika bi. Qalat Ummu Salamah fahfidtu dzalika minhu falamma tuwfiya Abu Salamah irtarja'tu wa qultu Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Hadis ini menceritakan kisah ketika suami dan anaknya Ummu Salamah meninggal. Beliau mengatakan fahafidtu dzalika minhu falamma tuwfiya Abu Salamah irtarja'tu wa qultu Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Beliau berkata, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah pengganti lebih baik darinya. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya jika musibah apapun yang telah Allah timpakan kepada kita seharusnya berkata ya, berdoa, bukan malah menyalahkan diri, tapi kita harus berdoa. Doa apa yang kita panjatkan? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik darinya. Seperti yang terjadi dengan Ummu Salamah. Dan hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Ummu Salamah juga, yang bercerita pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Ma min 'abdin tusibu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha illa ajrahu Allahu fi musibatihi wa khlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tufiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih kelanjutan dari hadis tadi ya. Itu intinya hampir sama dari hadis yang tadi yang kita jelaskan. Jika ada lagi diriwayatkan oleh Fatimah binti Husain, jadi putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Husain dari ayahnya Hasan bin Ali, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin wala musalamah yusabu bi musibah fayadhkuruha wa in tala ahduha wa qala abad qaduma ahduha fayuhdisu lidzalika istirja'an illa jaddatallahi lahu inda dzalik fa'atahu misla ajriha yauma musibah." Ya, artinya tidaklah seorang muslim laki-laki maupun perempuan ditimpa suatu musibah lalu ia meninggal mengingatnya,
Meski waktunya sudah lama berlalu, kemudian ia membaca kalimat istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuknya melainkan Allah akan memberi pahala baginya pada saat itu, lalu dia memberikan pahala yang diberikan pada hari musibah itu menimpanya. Nah, sekarang kita pahami apa sabar. Sabar diambil dari bahasa Arab sobar yasburu sobar. Nah, yang artinya menahan diri dalam melaksanakan sesuatu atau dan menjauhi sesuatu. Misal, seharusnya kita bisa pas puasa Ramadan siang hari kita bisa makan, tapi kita menahan diri dari memakan makanan tersebut. Itu contoh sabar. Sabar juga ada yang mengartikan menerima apa yang diberikan Allah, baik yang berupa nikmat maupun penderitaan. Ya, kayak tadi ya, ditimpa oleh Musa penderitaan di dalam mati, meninggal suami dan anaknya, tapi beliau menerimanya. Nah, sabar doa juga ada pembagiannya. Ada sabar dalam sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi maksiat, sabar dalam mengingat perbuatan dosa. Itu jenis sabar yang jumlahnya ada 12. Kemudian apa kiat-kiat cara kita supaya kesabaran kita bisa meningkat, supaya dalam diri kita ada sifat kesabaran? Pertama, kita harus ikhlas niat kepada Allah bahwa ia semata-mata berbuat hanya untuknya. Memperbanyak tilawah, baca Al-Quran, baik pagi hari, siang, sore, walaupun malam hari. Yang ketiga, kita senantiasa memperbanyak puasa sunnah, dan juga menjaga nafsu dengan cara mujahadatun nafsi. Berikutnya, kita mengingat kembali tujuan hidup di dunia, yang mana tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian kita juga perlu mengadakan latihan-latihan untuk sabar secara pribadi, mungkin dengan berpuasa lah. Yang terakhir, membaca kisah-kisah kesabaran para sahabat, para nabi, para tabi'in, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Karena kesabaran mereka telah teruji. Dan prinsip sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Pertama, kita harus menghindari menyadarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyadarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi satu masalah atau musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Hindari melakukan ikhtiar dengan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Saat bertawakal, kita wajib berserah diri sepenuh hati kepada Allah dari awal hingga berakhirnya urusan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang dan dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Dan apa manfaat kesabaran? Pertama, kita akan memperoleh kesudahan yang baik, akhir yang baik atau husnul khotimah. Yang kedua, kita akan memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, kita akan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Kita akan dapat petunjuk dari Allah. Kemudian terakhir, kita akan memperoleh martabat yang tinggi di surga, karena di surga ada pintu khusus bagi orang-orang yang bersabar.